Shalom Tiberias yang diberkati Tuhan, disayangi Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di sesi yang pertama di pagi hari ini, jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati, kita siapkan diri kita sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dari kebenaran. Satukan hati sama-sama di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk hari baru, untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Bersyukur, berterima kasih untuk perkenanan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada pergumulan, kami bersyukur Tuhan tak pernah meninggalkan, Tuhan tak pernah melupakan setiap kami. Oleh karena di pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, biar saat kami menyembah Tuhan, saat setiap mulut, setiap hati datang menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan, boleh sungguh kami rasakan, kami nikmati di pagi hari ini ada bersama dengan setiap kami. Kami serahkan Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan boleh kami nikmati di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Yang bersyukur kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita di hadapan Tuhan. Lihat kebaikan-Nya. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kami sadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah yang selalu memberi. Kasih-Mu bagi kami Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari lebih lagi dari hati-Mu pagi hari ini. Mari menyembah, kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang. Berikan setiap kami Tuhan. Kau bentuk setiap kami Bapa, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengenal sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri. Mari umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, bawa syukurmu, rasa terima kasihmu bagi hari ini sama Tuhan Yesus. Dia baik, kasihnya selalu ada, kasihnya tak pernah habis bagi setiap kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, ini hati kami, bentuk setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan Yesus lewat kasih-Mu yang sempurna. Tutup matamu sama-sama jemaat. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi dengan hati bersyukur rumah Tuhan. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Ubahkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Bagai emas, murnikan kami Tuhan. Pagi hari ini tutup matamu sama-sama, angkat tinggi kedua tanganmu, diberias. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang bersyukur buat kasihnya, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Mari lebih lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau bentuk, Kau ubahkan, Kau murnikan setiap kami oleh kasih-Mu Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu bagi kami Tuhan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan hati bersyukur angkat tanganmu, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita kasih tepuk tangan pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat kebaikannya, berterima kasih buat kasih-Nya, kesetiaannya Tuhan yang tanpa batas bagi setiap kita. Ku bersyukur hanya padamu Tuhan. Menyembah hanya kepadamu Yesus satu-satunya, pribadi yang setia berbagi hidupku, bagi hidupku.
buat kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap harinya bagi hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan, rahmatnya Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Maka kami bawa syukur kami lewat nyanyian kami, lewat pujian kami bagi nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu di pagi hari ini. Kami berdiri, kami angkat tinggi kedua tangan kami menyembah Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi nama-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu sebab Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau layak untuk kami puji Tuhan. Mari agungkan nama Tuhan Yesus, angkat tinggi kedua tanganmu umat Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, panggil namanya Yesus, agung nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima setiap sembah, nyanyian pujian kami Bapa, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau besar dan layak dipuji. Agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu. Lebih lagi kami mau datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama. Mari diberias nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Yesus, agung nama
dari hatimu sambil angkat tanganmu, kita katakan namamu besar dan layak dipuji. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan di atas kepalamu, sorakan haleluya. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang layak dimuliakan sampai selama-lamanya seumur hidup kami. Hanya namamu Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang kasihnya selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu, buat hadirat Tuhan yang kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini sukacita surga Tuhan juga nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, yang bersukacita sama-sama jemaat Tuhan pagi hari ini. Kita katakan amin. Yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, boleh kasih salam senyum. Setiap jemaat Tuhan katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyi dengan iman. Terima kebaikan Tuhan Yesus. Ini pujian syukur setiap kami bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati bersyukur pagi hari ini kami menyanyikan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan diri Bapak Ibu, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, hatiku, Engkaulah saudara dan boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Pagi hari ini yang bersyukur buat nama Tuhan, mari lebih sungguh lagi. Dengan segenap hati kami menyatakan pengagungan kami Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatimu terima kasih buat kebaikan-Mu, Engkaulah saudara dan boleh lebih dahsyat lagi dong pagi hari ini buat nama Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama yang bersuka cita buat nama Tuhan. Ku cinta keluarga. Tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru. Setiap hari rahmat-Nya bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya. 1, 2, 3.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, sebab Tuhan kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari angkat tangan Bapak Ibu, katakan, Kaulah menara. Sekali lagi, sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu, sama-sama katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dengan iman tak pergi dariku. Saudara-saudara yang kemuliaan bagi kasihnya Tuhan Yesus, mari lebih dahsyat lagi. Tuhanlah kekuatan. Tuhan Yesus kekuatan kita melewati setiap tantangan dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari katakan, Kaulah menara kami Tuhan Yesus, dan kota perlindungan. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah berubah. Percaya walaupun bergoncang. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Boleh katakan dengan iman, katakan, percaya walau bumi sekalipun tantangan ada, amin, namun kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Setiamu tak pergi dan yang percaya kasihnya luar biasa, lebih sungguh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, sumber kemenangan. Tepuk tangan yang dahsyat. Amin. Ada banyak yang bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, sumber kekuatan setiap kita. Amin. Lebih dahsyat lagi bersyukur, Dia Allah, sumber kekuatan setiap kita. Amin. Mari pagi hari ini datang bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selama-lamanya biar Tuhan yang menjadi kekuatan Bapak, Ibu dan saya. Amin. Mari sama-sama lebih seru lagi. Hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain selain Tuhan Yesus. Hanya Kau. Boleh katakan dengan iman, percaya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun selamanya, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber. Katakan, kuatku, Allah sumber. Amin. Allah sumber dan bagianku selamanya Allah sumber. Katakan, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Boleh panggil namanya, katakan, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber. Dengan iman, kuatku, Yesus sumber, oh kuatku dan bagianku. Boleh lebih dahsyat lagi dong pagi hari ini. Dengan iman, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber. Menghadapi setiap badai dalam hidup kita, amin. Kuatku dan bagianku selamanya Yesus sumber kuatku, amin. Kuatku, Yesus sumber kekuatanku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Yang percaya selamanya. Sorai-sorai buat kasih Tuhan Yesus, buat kebaikannya, amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu. Terus semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan setia, Tuhan menggenapi janjinya buat Bapak Ibu yang terus setia dan terus percaya sama kasihnya Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kehidupan kekristenan kita dimulai ketika Roh Kudus memberi kita iman, sehingga kita percaya kepada Yesus. Tetapi keselamatan tidak pernah berhenti pada fase dibenarkan di hadapan Allah saja, tetapi ada fase yang lain di mana kita, Allah Roh Kudus, bekerja secara sinergi untuk mencapai keserupaan kita dengan Kristus. Karena itu saudara,
ada ketertiban dalam rohani yang harus kita miliki. Kita perlu untuk ditertibkan atau dibaharui akal budi kita atau pikiran kita dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu dan siapa kita. Hati manusia ibarat seperti ruangan. Kita perlu membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sekaligus merawat dan mempercantik hati kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allah di dalam Yesus menciptakan kita sebagai makhluk yang bertubuh. Karena kita adalah makhluk yang bertubuh, maka yang kita lakukan dengan tubuh kita yaitu juga mempengaruhi rohani kita. Untuk itu kita jaga dan tertibkan tubuh kita untuk selalu kudus dan suci. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala dengan judul Cara dan Hasil dari Kita yang Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah agar kami semua hidup yang kudus, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Berkati semua jemaat Tiberias, Engkau selamatkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari segala penderitaan, beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Berkati semua jemaat Tiberias, diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mau yang kedua, cara dan hasil dari kita yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus, mintalah. Matius 7 ayat 7-10, Amsal 3 ayat 5-6, dan Yeremia 17 ayat 7-8. Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah dan membutuhkan. Kita pasti tidak membusungkan dada pada saat kita meminta atau memohon sesuatu dari orang lain. Meminta kepada Tuhan Yesus adalah cara Tuhan Yesus mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk percaya bahwa Allah adalah pemilik dunia ini dan Allah bisa diandalkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, mintalah kepadanya. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus, carilah. Yakobus 4 ayat 10 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10-12. Allah tidak melemparkan dunia dari langit, bukan karena Allah tidak sanggup, tetapi karena Allah mau manusia berusaha dan bekerja. Yesus adalah Allah yang bertindak dengan turun ke bumi, memberikan teladan, supaya kita mengikuti caranya. Allah tahu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus, ketoklah. Roma 12 ayat 12. Perkataan Tuhan Yesus, ketoklah, mengajar kepada kita untuk bertekun dalam doa dan bekerja. Definisi doa adalah menyatakan ucapan syukur dan keinginan hati kita kepada Allah. Memintanya mengoreksi keinginan hati kita jika keinginan hati kita itu salah, dan meminta Allah memberikan pengertian dan kekuatan akan keputusan Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan sama-sama kita saksikan video berikut ini. Semakin dekat
suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka akan semakin erat, semakin dekat. Karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini. Untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, harus ada persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Ada mesbah keluarga, pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga. Selalu dalam kasih mula-mula. Kemudian rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan juga, mendahulukan kepentingan pasangan kita. Jadi kita berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian yang sedang setiap hari diperjuangkan, marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta. Ya, saling berkorban cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan. Dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Kembali kita mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang melayakkan kami, yang memampukan setiap kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah ketika firman-Mu ditaburkan, jatuh di tanah hati yang paling subur, dan setiap firman boleh mengerjakan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami doa buat gereja Tiberias disayang Tuhan. Berkati gembala kami, Bu Pendeta Darniati Parihaji disayang Tuhan. Dan berkati juga setiap program gereja Tiberias Indonesia, khusus pasangan tetet suami istri minggu depan diberkati Tuhan, sukses berhasil dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adovani, setiap kata firman Allah mengajar setiap kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami, sebab kami siap diajar, diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita datang mengucap syukur. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
memanca senang. Dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus, kembali bersama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kami Tuhan, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Tuhan memandang sampai kedalaman hati kami. Sampai ke dalaman hatiku. Mari bersama-sama nyatakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati bersyukur. Supaya memancar. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama buka hati, angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga. Oh, dengan iman supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, oleh karena kasih setiamu yang besar bagi hidup kami. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami datang mengucap syukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, kami percaya Tuhan Yesus, kami pegang janji Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka kami buka hati kami pagi hari ini, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, dan kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya pagi hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, tetap semangat dalam Tuhan, amin.
Puji Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Walaupun di luar cuaca di daerah Kelapa Gading agak kurang bersahabat ya saudara Bapak Ibu ya. Hujan lumayan cukup deras ya saudara Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang hadir pada pagi hari ini beribadah secara offline di tempat ini adalah orang-orang yang istimewa. Amin saudara. Orang-orang yang setia dan rendah hati. Pulang pasti lihat berkat, bawa berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kasih salam sekali lagi kanan kiri saudara. Dengan senyuman katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat beribadah saudara Bapak Ibu yang di live streaming. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu, kita semua yang hadir beribadah, kita adalah bilangan orang-orang yang akan mencapai garis akhir. Amin. Ya saudara, kita semua yang beribadah kepada Tuhan Yesus, kita akan mencapai tujuan kita bersama-sama dengan kasih anugerah Tuhan Yesus. Katakan amin. Siapa yang percaya kasih, yaitu tujuan akhir dalam hidupnya adalah kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang hari ini saudara doakan, apapun yang hari ini menjadi cita-cita saudara dan saya, percayalah berjalan bersama dengan Tuhan, maka setiap pokok doa cita-citamu, cita-citaku, yaitu tercapai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita bersama-sama saudara Bapak Ibu. Kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan pada pagi ini. 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7 dan 8. Yuk bersama-sama kita baca saudara. Karena 2 ayat pendek saja, saya mengundang kita semua untuk baca bersama-sama. Saudara yang mau mencatat silakan siapkan catatannya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bersama-sama kita perhatikan. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3, iya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Ini yang tadi saya katakan saudara Bapak Ibu, bahwa kita semua sepakat bahwa di dalam Tuhan tujuan kita, ya target akhir kita dalam hidup ini adalah bersama dengan Tuhan, yaitu pesta di sorga. Amin. Ini juga yang ditulis oleh saudara, oleh Timotius. Ya saudara, di dalam kitab ini, dalam surat Timotius, 1 Timotius 4 ini, yaitu setiap saudara dan saya, kita yang datang beribadah kepada Tuhan, percayalah saudara Bapak Ibu, ada berkat, ada janji, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Timotius mengatakan saudara Bapak Ibu, kalau kita sadar, kalau kita tahu, dan kalau kita percaya bahwa di dalam beribadah itu mengandung janji, Alkitab tadi katakan di ayat ke-7, latihlah dirimu beribadah. Ya saudara, latihlah dirimu beribadah, jauhkan dirimu ya saudara dari apa saudara, dari yaitu yang namanya tahayul, dongeng nenek-nenek tua, cerita-cerita yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya saudara, perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Sebelum saya lanjutkan sedikit latar belakang tentang ayat ini, firman Tuhan hari ini saya beri tema melatih diri dalam kesalehan. Ya, sekali lagi melatih diri dalam kesalehan. Ya, saudara Bapak Ibu, Timotius mengatakan kepada setiap jemaat Tuhan, ya, bahwa latihlah dirimu beribadah. Ya, jangan terpengaruh dengan dongeng nenek-nenek tua. Dongeng nenek-nenek tua itu artinya apa saudara Bapak Ibu? Saudara, sedikit latar belakang tentang yaitu ayat ini saudara. Jemaat yang dipimpin oleh Timotius pada zaman itu, pada saat itu adalah jemaat yang sempat terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran orang-orang yang datang kepada jemaat Tuhan di gereja mula-mula. Ya, terpengaruh pengajaran dari mana? Ada banyak orang yang datang yaitu menjumpai jemaat gereja mula-mula. Orang-orang dari Afrika, orang-orang dari Yunani, orang-orang dari Roma, ya, dari berbagai macam bangsa. Datang untuk membawa maksud saya pengajaran atau budaya hidup mereka masing-masing. Ya, apa yang diingatkan oleh Paulus adalah bisa dibilang mentornya Timotius. Ya, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Timotius sendiri. Ya, Paulus mengingatkan kepada Timotius, karena Timotius masih muda, ya, fokuslah kepada apa? Kepada kerajaan sorga. Fokuslah kepada janji Tuhan.
Ya, jangan biarkan yaitu jemaatmu atau jangan biarkan pengajaran-pengajaran yang dari luar. Contoh ya saudara Bapak Ibu pada zaman itu. Kalau sekarang orang Yunani udah banyak yang percaya Yesus. Tapi pada zaman itu yang namanya orang Yunani kan tidak percaya kepada Allah yang hidup. Orang Yunani menyembah apa mereka? Dewa-dewi, ya saudara, kita kan tahu saudara Bapak Ibu ada film-filmnya. Ya kalau saudara pernah nonton film Hercules, Zeus, dewa laut lah, dewa langit lah, dewa ini dan itu biasanya ya saudara dimiliki dalam kebudayaan kehidupan orang Yunani pada zaman itu. Itu dikatakan saudara Bapak Ibu dongeng nenek-nenek tua. Ya saudara, cerita yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang tidak membawa kepada pertumbuhan iman. Itu sebabnya Timotius mengatakan juga kepada jemaat Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Ya, karena latihan ibadah itu lebih berguna. Ya, saudara Bapak Ibu, kata latihan di sini saudara, menurut bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, itu kata latihlah dirimu beribadah. Latihlah itu artinya gumnaso. Artinya mendisiplinkan, melatih diri secara serius seperti seorang atlet. Ya saudara, dalam dunia Yunani kuno, latihan ini sering berkaitan dengan latihan fisik, yaitu yang namanya atlet. Kata gumnasio, ya gumnaso maksud saya, itu adalah dasar kata daripada kata gimnasium, ya dan gimnastik. Saudara pasti mungkin berpikir dalam hati, Pak apa hubungannya sama gimnastik? Betul, memang ada hubungannya. Kata gumnaso itu artinya latihlah dalam ayat ini saudara. Dan kata gumnaso itu adalah dasar kata daripada kata gimnasium atau gimnastik. Gimnastik itu adalah olahraganya, latihan tubuh atau senam ya saudara. Gimnasium adalah tempat latihannya. Ya saudara pasti tahu ya tempat latihan olahraga, gimnasium atau gym gitu saudara. Ada yang gym di sini mungkin ya, bagus lanjutkan. Iya saudara, saya waktu itu sudah hampir cerita sedikit saudara ya. Hampir bergabung di sebuah tempat gym tapi tidak jadi akhirnya karena saya agak sedikit ilfil. Saya sama istri dapat ada marketing dari tempat gym tersebut menawarkan kepada kami, Pak, Bu, ini ada free trial. Ya boleh olahraga ya selama 1 minggu free. Ya akhirnya kami coba, kami datang pertama kali kami datang ke sana. Wah tempatnya bagus. Ya saudara Bapak Ibu dengan tujuan kami mau sehat. Kadang-kadang ada orang yang punya tujuan ya untuk gym ya saudara melatih tubuh supaya perutnya kayak roti sobek ada 6 gitu saudara. Ya saya nggak punya tujuan seperti itu, yang penting sehat. Amin saudara ya. Maka waktu kami masuk, wah tempatnya bagus, orang-orangnya di sana luar biasa ya saudara, melatih diri dengan luar biasa ya, kerja keras ya. Ada satu laki-laki ya saudara yang kami lihat karena papasan saudara di pintu masuk, badannya tegap sekali. Ya luar biasa ototnya, dan kami tahu ya saudara pasti ini orang kerja keras luar biasa, gagah luar biasa ya. Tapi ketika dia pulang ya saudara, kami masuk jadi papasan ya, dia keluar kami mau masuk ya, ada security, ada satpam yang menyapa, menegur ya, kemana Cin, pulang ya? Dijawab yuk. Waduh jadi nggak jadi saudara. Jadi nggak jadi. Jadi saya agak ilfil ya saudara. Badannya gede saudara, laki abis ya, waktu dipanggil disapa abis lakinya saudara ya. Jadi saya bilang sama istri saya, wah ini trialnya sekali aja lah udah di sini ya. Ya ini kan tempat nggak semua, walaupun nggak semua saudara, ini tempat kebugaran, tempat sehat ya. Tapi kalau begini begini caranya bisa-bisa kita nggak sehat nanti ya. Ya bukan hanya kita harus sehat tubuh, dan kita juga harus sehat rohani. Amin. Rohani dan jasmani. Saudara Bapak Ibu, kita percaya sehat sempurna dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya umur panjang dalam berkat pelindungan Tuhan. Masa depanmu diberkati berhasil. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara saudara, kata saleh dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya ketaatan, sungguh-sungguh di dalam ibadah, suci dan beriman. Ya saudara, ini yang namanya kesalehan. Dasar katanya adalah saleh saudara. Sekali lagi kita kembali kepada ayat firman Tuhan 1 Timotius 4, 7 dan 8. Ayat 7-nya boleh ditampilkan. Jadi Timotius menulis, latihlah dirimu beribadah. Kalau saya boleh terjemahkan kata latihlah di sini saudara, itu artinya apa saudara? Mendisiplinkan diri kita, melatih diri kita sebagaimana seorang atlet yang berlatih, tapi dalam hal ya saudara Bapak Ibu, kita semua dalam hal beribadah.
Disiplinkanlah dirimu, latihlah dirimu sebagaimana seorang atlet. Ya saudara, mereka sungguh-sungguh. Ya artinya apa saudara Bapak Ibu? Bukan tentang beban beratnya, bukan tentang seberapa beban yang kita angkat, ya barang yang kita angkat, tapi tentang etos kerjanya, tentang bagaimana saudara dan saya kita bersungguh hati, ya saudara, di dalam beribadah. Saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa ketika saudara dan saya hari ini kita menerapkan dalam hidup kita, ya saudara Bapak Ibu, kita yang sungguh-sungguh rajin beribadah, ya yang rajin berdoa, rajin bersungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan seperti saudara Bapak Ibu contohnya yang hadir jam 6 pagi pada hari ini. Saya tahu dan saya sangat menghargai saudara Bapak Ibu bahwa ibadah jam 6 pagi itu tidak mudah. Ya ibadah jam 6 pagi itu memang, ya saudara, kalau orang Jakarta bilang gam-gam sus, gampang-gampang susah. Ya saudara, karena jam 6 pagi bangunnya ya pasti harus subuh. Belum lagi kalau di luar situasinya hujan. Tapi percayalah segala jerilah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kita pulang bawa berkat, sukacita, jawaban doa, mujizat yang indah terjadi atas saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara Bapak Ibu boleh catat, ya jangan salah paham, bukan kita diajar untuk jadi seorang atlet. Saudara mungkin berpikir, Pak, saya kan marketing, ya saya nggak bisa jadi seorang atlet. Bukan, ya saudara. Saudara Bapak Ibu, tapi dalam kehidupan kita mendidik, menerapkan diri kita, menanamkan kepada diri kita. Ya saudara, untuk apa? Mendisiplinkan hidup kita, ya saudara, bahwa roh tubuh jiwa kita milik Tuhan Yesus. Seperti seorang atlet. Bahkan saya sangat-sangat respect saudara Bapak Ibu kepada atlet-atlet yang luar biasa. Ya saudara, kebetulan ada beberapa cabang olahraga yang saya sukai saudara, dan saya sangat diberkati dengan karir para olahragawan ya saudara di dalam bidang mereka. Kebetulan saya suka sepak bola dan bola basket saudara Bapak Ibu. Ada seorang pesepak bola legenda ya dari klub besar namanya AC Milan, namanya Ricardo Kakak saudara. Dia tidak malu-malu ya saudara menampilkan imannya. Ya saudara, dia memakai baju I belong to Jesus ketika dia berhasil saudara di dalam karirnya. Di dalam bola basket saudara ada seorang yang bernama Stephen Curry. Dia tidak malu-malu menampilkan juga imannya. Bukan tentang merek sepatunya, tapi di sepatunya dia menulis yaitu ekspresi imannya dari salah satu ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Ya, bahwa aku dapat melakukan, sanggup melakukan apapun bersama dengan Yesus yang memberi kekuatan. Amin. Saudara dan saya, kita yang sungguh-sungguh berjuang di dalam Tuhan, percayalah ada upah yang indah bagi saudara dan saya. Orang-orang percaya, bisnismu berhasil, karirmu diangkat naik, masuk minggu yang baru, doa-doamu dijawab Tuhan Yesus. Siapa yang percaya doanya dijawab Tuhan? Haleluya. Kita berikan tepuk tangan pujian yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita belajar pagi ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita melatih diri dalam kesalehan untuk kekekalan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan akhirnya. Kita harus paham, kita harus mengerti. Saudara Bapak Ibu, tujuan akhir kita seperti apa? Ya saudara, bagaimana saudara dan saya di dalam mempersiapkan diri dalam tujuan akhir kita. Ya, kalau saudara dari Kelapa Gading saudara berangkat ke sini, dari sini saudara contoh mau ke Blok M saudara. Ya, saudara Bapak Ibu, kita harus ingat tujuan kita. Kita harus paham, ya saudara, ke Blok M itu harus lewat mana, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana caranya dan lain-lain. Kita lihat sama-sama saudara, Filipi 3:14. Inilah tujuan akhir kita, tujuan rohani kita. Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan, di sana dikatakan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, panggilan sorgawi. Ya, saudara Bapak Ibu, kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi saudara Bapak Ibu diundang kerajaan sorga. Amin. Kita yang menerima undangan kerajaan sorga, kita yang menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Percayalah, suatu hari saudara dan saya disambut oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya disambut Tuhan Yesus suatu hari di kerajaan sorga. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, karena tanpa tujuan, ya saudara dan saya, kita tidak akan sadar, ya saudara, bahwa tentang bagaimana hidup ini. Ada orang yang dalam hidup, ya udahlah santai aja Pak Pendeta, hidup ini ya udah mengalir aja, ya nggak tahu tujuannya gimana, pokoknya ya udahlah. Saudara Bapak Ibu, saya catat di sini, tanpa tujuan rohani, hidup ini hanya akan berjalan
tetapi tidak bertumbuh. Ya, tapi ketika saudara dan saya menyadari ada tujuan rohani, ya hidup ini di dunia ini, ya saudara akan selesai. Dunia ini akan lenyap, dunia ini akan hancur. Tapi kekekalan kerajaan sorga itu bagian saudara dan saya. Amin. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, tanpa tujuan hidup ini cuma berjalan aja, tapi tidak bertumbuh. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa ada tujuan yang kekal, ada target yang kekal, hidup kita akan bertumbuh. Rohani saudara dan saya akan bertumbuh. Amin. Sebagaimana saudara makan dan minum secara jasmani, tubuhmu pasti bertumbuh. Ya, tinggimu pasti bertumbuh. Ya saudara, bahkan juga kehidupan kita secara fisik bahkan bertumbuh. Apalagi kalau saudara tadi saya katakan, saudara disiplin olahraga dan lain-lain, pasti ototmu bertumbuh. Ya saudara, semua kekuatan kita bertumbuh. Hari ini Bapak Ibu firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan undang saudara dan saya untuk kita menuju kepada tujuan akhir. Tujuan akhir, tujuan kekal hidup orang Kristen, catat baik. Yang pertama, saudara Bapak Ibu, tujuan kita adalah serupa segambar dengan Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, serupa segambar dengan Yesus. Yes, ya saudara. Yang kedua, saudara dan saya, tujuan kita dalam tujuan rohani, tujuan akhir rohani kita adalah memperoleh upah. Yang tadi firman Tuhan katakan saudara, apa upahnya? Panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Berlari-lari. Ya, artinya saudara Bapak Ibu, kalau dikatakan di sana di kalimat ayat yang ke-14 berlari-lari, iman saudara dan saya nggak bisa diam. Iman kita artinya harus iman yang aktif. Iman yang aktif artinya saudara Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya diam diri saja. Ada orang yang bilang, Pak ya udahlah saya gini-gini aja. No saudara Bapak Ibu, mohon maaf saudara Bapak Ibu, bagaimana engkau mau menerima jawaban doamu tapi engkau tidak pernah berdoa? Bagaimana engkau mau menerima yaitu berkat yang indah dalam hidupmu tapi engkau tidak pernah mempercayai apa yang kau doakan? Ada loh orang Kristen yang gak percaya dengan doanya sendiri. Ada orang Kristen yang, mohon maaf saudara, dia berdoa, setelah itu dia bertanya, apa mungkin? Nah gitu saudara. Ya, percayalah apa yang hari ini kau doakan, apa yang kau imani itu terjadi atas hidupmu. Amin. Berbaliklah dari setiap yaitu perkara yang sia-sia, karena tujuan kita sekali lagi perkawal, yaitu pesta di sorga. Amin. Saudara gembala sidang saudara dan saya selalu mengingatkan setiap kita. Ya saudara, beliau selalu mengatakan saudara, jangan lupa suatu hari kita pesta di sorga. Jangan lupa suatu hari saudara dan saya kita akan masuk ke kekekalan. Amin saudara. Siapa yang percaya sekali lagi suatu hari saudara dan saya kita akan masuk ke kekekalan. Oh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sidang mengatakan, Tuhan perintahkan saya untuk menyerukan kepada jemaat Tuhan, menyampaikan kepada kita semua, mari kita berjuang untuk hidup baik, hidup dalam pertobatan setiap hari, dan dengan sarana kuasa minyak anggur kita dibangkitkan akhir zaman, pesta di sorga. Ini tujuan akhir rohani kita. Ya saudara, rohani kita beristirahat, bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama hari ini saudara Bapak Ibu, bagaimana kita mendisiplinkan ya saudara hidup kita dalam kesalehan, dalam kekekalan. Kita harus tahu tujuan akhir. Amin. Kita harus tahu saudara Bapak Ibu, ya saudara, kalau kita sadar tujuan akhir kita, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Kita tidak akan bermain-main dengan hidup ini. Kita tidak akan berfoya-foya. Ya, kita tidak akan membuang-buang waktu. Tapi lakukanlah yang terbaik selama kita masih diberi kesempatan. Amin. Siapa yang mau melakukan terbaik dalam hidupnya selama kita diberi kesempatan? Katakan amin. Yes, saudara Bapak Ibu, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan, kita mengasihi, maka lakukan yang terbaik. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi Tuhanmu. Amin. Ketika firman Tuhan mengatakan ampunilah, ya maka ampunilah sesamamu. Amin saudara. Ketika firman Tuhan mengatakan, saudara Bapak Ibu, saudara setiap kita sungguh-sungguhlah setia kepada kebenaran firman Tuhan. Maka setialah sebagaimana Yesus setia sampai di atas kayu salib. Amin saudara. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Ya bagaimana kita melatih diri kita dalam kesalehan, dalam kekekalan, menuju kekekalan. Saudara, ya sudah mendisiplinkan, melatih diri kita dalam kesalehan, membutuhkan sekali lagi disiplin rohani, bukan hanya disiplin jasmani. Sekali lagi saudara, disiplin rohani akan menghasilkan disiplin jasmani. Haleluya. Disiplin rohani akan membentuk saudara dan saya dalam kehidupan yang tertib, dalam kehidupan yang menghasilkan buah yang manis. Ya, kadang-kadang tantangan masalah dalam hidup ini, ya sudah, nggak ada orang yang mau masalah, saudara. Nggak ada orang yang mau mendapatkan yang namanya masalah berat, nggak ada, saudara. Tapi pergumulan terkadang Tuhan izinkan agar saudara dan saya hari ini kita boleh melihat yang namanya kebahagiaan sukacita dalam kekekalan. Amin.
Iya saudara, siapa yang percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan atas kehidupannya. Oh haleluya. Firman Tuhan katakan, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Perhatikan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Alkitab mengatakan bagi saudara dan saya, mengingatkan kepada kita bahwa setiap apa yang hari ini saudara dan saya kita alami, kita jalani, itu menghasilkan buah kebenaran. Ya, kadang-kadang saudara Bapak Ibu, ada orang yang mungkin, Pak, kenapa saya ada masalah? Pak, kenapa saya ada pergumulan? Ya, Tuhan izinkan tantangan pergumulan itu terjadi agar saudara dan saya kita melihat buah-buah kebenaran. Amin. Kebenaran menghasilkan damai sejahtera. Siapa yang percaya hidupnya damai sukacita dalam Tuhan? Amin saudara. Bahwa setiap kebahagiaan sukacita itu terjadi karena apa saudara? Karena ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, di sana ada berkat berlimpah. Katakan amin. Yesus adalah kebenaran, kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya kebenaran. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau kita tahu, kita sadar bahwa Yesus satu-satunya kebenaran, saudara Bapak Ibu, kita tidak cari yang lain. Ya, saya catat di sini saudara, disiplin pada hari ini akan menentukan kemenangan pada keesokan hari kita. Ya, kalau hari ini saudara dan saya kita mau beri diri kita pada kebenaran, ya saudara Bapak Ibu, saya percaya hari esok kita pasti berbahagia. Amin. Hari esok kita pasti bersuka cita. Kalau hari ini kita mendisiplinkan diri kita, memberi diri kita di dalam doa, dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam membawa hidup kita, menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, setiap apapun yang kita kerjakan keesokan harinya, Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Tuhan akan bawa karirmu berhasil. Tuhan tambahkan kebaikan, berkat-berkat yang luar biasa. Pada usahamu, pada bisnismu, meski di masa yang sulit, bisnismu akan berkembang ke kanan ke kiri. Saudara Bapak Ibu, bisnismu, siapa yang percaya bisnisnya go internasional, diberkati berhasil, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yunus diperintahkan saudara, dikirim untuk pergi ke Niniwe, Yunus melenceng, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Sehingga kita tahu di cerita Yunus kan cerita sekolah minggu saudara ya. Sehingga akhirnya dia dibuang dari atas kapal. Ya, dia dikucilkan, dia dibuang saudara. Ya, harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi karena dia ya saudara mengambil jalan yang semau-maunya sendiri, ya saudara, dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya yang pertama dia dibuang dari kapal, yang kedua bisa saja harusnya dia selamat, tapi karena dia sudah dibuang dari kapal dan karena kedegilan hatinya, karena hatinya maaf ya saudara, hatinya tidak taat, akhirnya dia masuk di dalam perut ikan. Ya, di dalam perut ikan pun saya percaya saudara Bapak Ibu bukan kebetulan. Sebagaimana saudara Bapak Ibu kita tahu saudara, dia ada di dalam perut ikan berapa lama? 3 hari saudara. Di dalam perut ikan dia bergumul. Puji Tuhan di dalam perut ikan. Ya saudara, dia ya bertobat, dia mengingat kasih Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu bukan satu kebetulan. Ya saudara, 3 hari di dalam perut ikan itu sama juga saudara Bapak Ibu adalah satu bentuk pertobatan. Ya, satu bentuk kemenangan iman. Ya, ketika dia bertobat sungguh-sungguh saudara Bapak Ibu, maka ikan itu memuntahkan dia. Saya percaya bukan kebetulan saudara Bapak Ibu, tapi Allah berdaulat. Allah memegang kendali atas semua kehidupan. Katakan amin. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk mendidik iman saudara dan saya. Amin. Untuk mendewasakan iman saudara dan saya. Dan berbuah pada kebenaran. Amin saudara. Dan ketika Yunus keluar dari perut ikan itu saudara, satu kota Niniwe itu tidak jadi mengalami yang namanya keburukan. Tidak jadi mengalami yang namanya penghukuman. Ya, raja di Niniwe, ya saudara, pemimpin di tempat itu bertobat, menyerukan kepada semua rakyatnya pertobatan massal dan Niniwe diselamatkan. Saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa setiap kita, ya saudara, tindakan iman kita akan menyelamatkan keluarga kita. Amin. Tindakan iman kita menyelamatkan usaha kita, karir kita. Kalau saudara Bapak Ibu kita mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, karirmu selamat. Usahamu selamat,
keluargamu pasti selamat, masa depanmu diselamatkan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 9:27, yuk kita lihat sama-sama saudara Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya saudara Bapak Ibu, sekali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, Paulus sendiri pun melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuh di sini saudara sekali lagi, ya bukan latihan secara jasmani fisik saja, ya karena apa saudara? Latihan fisik, latihan jasmani tadi di ayat pembuka kita sudah dengar itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna untuk segala hal, untuk hidup yang kekal. Paulus melatih tubuhnya bukan hanya mungkin secara jasmani, tapi sekali lagi dia melatih ketaatan imannya, kedisiplinan imannya. Untuk apa saudara? Untuk membawa dirinya disiplin, tertib di dalam apa? Orang percaya, saya catat di sini saudara, disiplin orang percaya itu meliputi pertama doa. Doa yang pertama saudara sekali lagi bukan hanya doa makan dan doa tidur. Doa ini artinya saudara Bapak Ibu lebih daripada sekedar doa makan dan doa tidur. Perjamuan kudus minyak urapan ini disediakan kepada saudara dan saya. Mari saudara dan saya kita alami disiplin rohani. Setiap hari saudara dan saya kita boleh perjamuan kudus. Urapi dirimu dengan minyak, amin. Urapi anak-anakmu, orang tuamu, keluargamu. Urapi tempat toko daganganmu. Ya saudara, karirmu diberkati berhasil. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Ya saudara, disiplin rohani orang percaya. Kalau saudara mau berpuasa, silakan berpuasa. Ya saudara, berpuasa itu tidak wajib. Ya saudara, tapi saudara mungkin bertanya, tapi Pak, ya puasanya kita gimana? Apakah seperti saudara-saudara kita, tetangga kita, puasanya beda saudara Bapak Ibu ya. Saudara Bapak Ibu, ya puasa adalah apa saudara? Satu keteguhan iman, panggilan iman. Ya saudara, di dalam puasa yang saudara dan saya sebagai orang percaya kita jalani saudara Bapak Ibu, ada bentuk-bentuknya juga masing-masing. Ya saudara, nanti lain kali saya akan jelaskan puasa secara lebih mendetil. Ya saudara, membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar ayat hafalan saudara Bapak Ibu ya, tapi kita baca firman Tuhan saudara Bapak Ibu, kita bergaul dengan apa? Dengan Tuhan sendiri. Karena apa saudara? Tuhan Yesus janji saudara Bapak Ibu, kita yang tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, hidup kita berbuah. Amin saudara. Siapa yang percaya usahanya berbuah, siapa yang percaya karirnya berbuah, hidupnya berbuah bersama dengan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam pujian penyembahan, doa dan pujian penyembahan itu satu paket. Orang berdoa pasti menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan gak mungkin gak berdoa, pasti berdoa. Katakan amin. Ya saudara, dalam ketaatan kita untuk apa? Untuk beribadah seperti yang saudara Bapak Ibu hari ini kita sedang lakukan. Itu sebabnya tadi saya katakan saya sangat menghargai saudara Bapak Ibu yang datang beribadah pada pagi hari ini. Iya saudara, saudara Bapak Ibu mungkin berkata, Pak saya bisanya pagi, puji Tuhan. Pak saya bisanya siang, puji Tuhan. Yang terutama adalah hati saudara dan saya, ya saudara, tunduk taat kepada firman Tuhan. Dan dalam pelayanan, ya saudara, pelayanan harus ada disiplin rohani. Melayani bukan hanya di gereja, tapi pelayanan yang sejati yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Pelayanan keren di luar, kalau keluarga gak pernah dilayani untuk apa? Iya saudara, pelayanannya luar biasa, oh di gereja hebat dan lain-lain. Iya saudara, tapi anaknya gak pernah dilayanin, istrinya gak pernah dilayanin, keluarganya gak pernah dilayanin, suaminya tidak pernah dilayani. Iya saudara, keluarganya mungkin diacukan saja. Iya saudara, saudara Bapak Ibu, mari kita berjuang. Iya saudara Bapak Ibu, kekekalan menanti saudara dan saya di dalam kerajaan sorga. Ketika saudara dan saya hari ini kita menanamkan hidup kita di dalam perjuangan. Saya tahu saudara, disiplin rohani memang tidak mudah. Tapi kalau saudara dan saya tidak mulai hari ini, kapan lagi? Karena waktunya semakin dekat. Ya sudah semakin dekat saudara Bapak Ibu, tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Ya kalau kita lihat sekarang dunia, pergolakan dunia, sosial, politik, ekonomi, apalagi saudara Bapak Ibu, kesehatan di mana-mana sedang terjadi yang namanya pergolakan dunia. Dunia sedang menuju kepada apa saudara? Tatanan kehidupan yang baru. Kalau saudara pernah mendengar di di berita-berita, ya saudara, ada bahasa lebih kerennya saudara, tapi saya pakai bahasa Indonesianya aja ya. Tatanan kehidupan baru, saudara boleh nanti Google aja sendiri. Ya saudara, bagaimana tentang dunia ini akan menyatukan dan ya saudara kepada arah yang mungkin ya saudara kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, persiapkan dirimu, waspadalah, berjaga-jagalah, urapi keluargamu dengan minyak dan anggur
Ibu Saudara dan saya, kita yang terima perjamuan kudus minyak urapan, Tuhan janji di zaman akhir tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Keluargamu, keluargaku dibangkitkan akhir zaman. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Yang ketiga, saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bersiap-siap bergabung. Bagaimana saudara dan saya hari ini kita melatih diri dalam kesalehan, masuk dalam kekekalan. Saudara Bapak Ibu, kita hari ini belajar bahwa saudara latih diri dalam kesalehan itu menuntut kita memerlukan kepada kita konsisten, ya saudara, konsistensi dan kesadaran akan kekekalan masuk dalam kerajaan sorga. Lukas 9:23. Satu ayat bersama-sama saudara Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, ikut Yesus harus konsisten. Amin. Ikut Tuhan Yesus jangan angin-anginan saudara. Ikut Yesus jangan ya on off gitu, jangan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saya catat di sini saudara, bukan siapa yang mulai dengan kuat, tetapi siapa yang selesai dengan setia. Karena saya pernah sampaikan beberapa kali juga di tempat ini saudara Bapak Ibu. Perlombaan iman Kristen, ya karena hidup ini adalah pertandingan iman, katakan amin. Perlombaan iman Kristen bukan siapa yang jadi ya sampai di garis akhir lalu juara satu, enggak. Karena saudara Bapak Ibu, pertandingan iman Kristen itu bukan cari siapa juara satu. Pertandingan iman Kristen adalah yang sampai di garis akhir dikatakan setia. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, aku mau ikut Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kami mengalami pertolongan Tuhan dan kami akan sampai di garis akhir dengan setia. Tuntunan Roh Kudus mengurapi kami. Katakan amin. Iya saudara. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mau ikut Yesus, Yesus berkata, ya, ia harus apa? Pikul salibnya, menyangkal dirinya. Ini bukan satu beban, memikul salib. Ada banyak orang Kristen mungkin berpikir, aduh beban banget ya. Ikut Tuhan Yesus ya, beban sekali ya. Ya bukan saudara Bapak Ibu, tapi ini adalah satu komitmen. Sama-sama katakan dengan saya, komitmen. Seperti yang tadi kita sudah belajar di awal saudara Bapak Ibu, bahwa latihlah dirimu. Ya, kata latih artinya gumnaso, seperti seorang atlet ya yang melatih dirinya dalam hal tapi ya saudara rohani, yaitu beribadah. Tidak ada juara, tidak ada keberhasilan, tidak ada kemenangan tanpa yang namanya komitmen. Ya kalau nggak komit ya nggak juara. Kalau nggak komit ya nggak menang. Kalau nggak komit ya nggak sehat. Kalau nggak komit nggak sembuh, nggak sehat. Iya saudara Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudara Bapak Ibu, ketika orang berjuang untuk keberhasilan, untuk kesuksesan, untuk kesembuhan, terkadang saudara Bapak Ibu ada yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Jangan komit kepada kekhawatiran, tapi komit kepada janji Tuhan. Amin. Pikiran orang Kristen kadang-kadang suka diganggu sama yang namanya kecemasan, kekhawatiran. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita harus menang di dalam hati dan pikiran, bahkan kehidupan kita. Amin. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saya tutup saudara Bapak Ibu, kesimpulan, berlatihlah dengan tujuan, hiduplah dengan kesadaran penuh terhadap firman Tuhan, dan akhiri pertandingan dengan baik. Amin. Siapa yang mau mengakhiri pertandingan dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Pulanglah, jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya bersama dengan keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari bersama
dengan imanmu, segenap ucapan syukurmu atas kasih-Nya, atas kebaikan-Nya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan saja. Kita angkat tangan kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Pandang wajah-Nya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi bersama-sama. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dapati kami setia, Kau dapati ada iman di keluarga kami. Lebih lagi bersama-sama katakan dengan syukur. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Yang mau setia sama Tuhan, sama-sama dari hati. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Satukan hati pagi hari ini umat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ajar kami setia sama Tuhan, sebab yang kami tahu, kami bersyukur kalau Tuhan sudah terlebih dahulu setia atas setiap hidup kami. Kami bersyukur akan di pagi hari yang baik ini Tuhan Yesus. Tuhan boleh ingatkan setiap kami, Tuhan boleh kuatkan setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan sudah berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan firman-Mu Bapa boleh sungguh terpatri dalam setiap roh hati kami. Berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Adolfoni yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bersama dengan keluarga, istri, anak, Tuhan selalu memberkati. Kemana melangkah, apapun yang hamba-Mu kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan pasti buat semuanya menjadi berhasil. Bahkan Tuhan sepanjang hari ini hamba-Mu melayani bersama dengan tim. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang jaga untuk jadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita diberkati Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus kita sembah Tuhan, tinggikan Tuhan Yesus, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku.
Kaulah segalanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam sakramenen perjamuan kudus. Sambil bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan. Siapkan hati kita sama-sama jemaat Tuhan. Bangkitkan imanmu. Terima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Hidup kami. Mari bersama-sama dengan jemaat di Tiberias Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkatilah Tuhan kami dan keluarga kami oleh belas kasihan-Mu setiap hari. Kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Oleh kasih Tuhan Yesus kami rukun damai bersama keluarga. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami disucikan oleh darah Yesus setiap hari, hidup dalam pertobatan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar. Segala virus dihancurkan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak cuci darah. Kami tolak keropos tulang. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Darah Yesus yang mengalir di tubuh kami, tidak keropos tulang, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, tidak sakit kepala. Mata kami sehat, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus, setiap empedu kami, lambung dan usus kami menjadi baru, menjadi sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak asam lambung. Kami tolak asam urat. Oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu. Saudara Bapak Ibu di Tiberias Gading Nias, di Tiberias, di live streaming, saudara Bapak Ibu boleh berkata-kata kepada Tuhan. Minta pada Tuhan saat pagi ini. Datanglah dengan kesungguhan, jangan bimbang.
tapi minta sepenuh hati. Setiap doa saudara dan saya yang selaras dengan firman Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri mujizat yang indah. Setiap karir, setiap usaha yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan minta kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh dengan imanmu, percayalah, terimalah dengan iman. Engkau dan aku sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun terpelihara. Kami percaya janji Tuhan. Di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak maut. Pasukan malaikat jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja. Atas seluruh hidup kami. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami. Pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama setiap kita jemaat Tuhan telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali kita bangkit berdiri sama-sama mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kuasa yang besar, mujizat yang besar, Tuhan yang besar di dalam setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama jemaat. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu di Gereja Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming, mari siapkan minyak saudara. Kita akan berdoa untuk minyak urapan. Kita diurapi, sempurna sehat, dijaga malaikat, diberkati berhasil, diberkati bersama keluarga kita. Saudara Bapak Ibu kita yang percaya, saudara Bapak Ibu apa yang hari ini kita imani. Bahkan komitmen hidup kita, saudara dan saya kita berkumpul di bumi, kumpul di surga. Amin saudara. Bicara tentang komitmen, saudara Bapak Ibu sebagai keluarga rumah tangga Kristen, saudara dan saya, kita pasti diberkati. Keluarga-keluarga yang ada komitmen pasti akan melihat berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi mengundang saudara Bapak Ibu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, mari bergabung bersama-sama dengan Retret Pasutri 2026, khusus pasangan suami istri. Saudara Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri bersama-sama, kita diberkati, kita mengalami pemulihan, kekuatan, berkat mujizat Tuhan. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu awal dari kesuksesan, keberhasilan, bahkan juga ekonomi yang diberkati, keluarga yang berbahagia, itu awalnya dari keluarga suami istri, rumah tangga yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mengampuni. Amin. Saudara Bapak Ibu kita diberkati melihat masa depan yang indah. Angkat minyakmu bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga kerajaan sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, diurapi, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami diberkati berhasil. Kami dijaga malaikat. Kami punya iman dalam nama Yesus. Mujizat pasti terjadi. Amin.
Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya, kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, kita warga sorga, disayang Tuhan Yesus. Saudara dan saya digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Pesta di kerajaan sorga, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu yang terakhir di bulan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk kasih sayang-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk yaitu hari tahun baru Imlek yang kemarin kami baru rayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan baru, kekuatan baru. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus memulai yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang 2026 kami melihat berkat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tersedia atas kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perjalanan umat-Mu kembali ke tempat masing-masing dari gereja Nias ke tempat mereka masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru kami masuk bulan yang baru, bulan Maret, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa kami dijawab Tuhan. Sepanjang minggu yang baru kami mengalami kemurahan demi kemurahan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat yang indah dari kerajaan surga. Berkati rumah tangga suami istri, keluarga di dalam nama Yesus. Rukun damai berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah. Anak-anak muda pandai, cerdas, masa depan yang indah. Anak-anak kami diberkati berhasil. Tuhan beri sehat panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati roh takut akan Tuhan dan juga hormat orang tua. Tuhan yang janji panjang umur dan berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu pada hari ini, Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga. Berkati Pak Boy dan keluarga berhasil. Berkati Pak Anggoro dan keluarga diberkati. Pak Yobel dan keluarga diberkati. Berkati Lina dan keluarga. Berkati Pak Noldi dan keluarga dalam berkat Tuhan. Berkati Ibu Julia, diberkati Tuhan Yesus, berhasil dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati Bu Deviana dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini, live streaming dan juga beribadah di Gereja Gading Nias dalam berkat kasih sayang Tuhan. Semua yang melayani, berkati worship team, berkati tim event, berkati yaitu tim media, soundman operator dalam nama Yesus. Para asyir dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami serahkan Gembala Sidang kami, Bu Pendeta Darniati Parihaji, panjang umur, tegap sentosa bersama keluarga besar, anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan Gereja Tiberias Indonesia, baptisan Selam tanggal 6 Maret, diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dibaptis menjadi warga sorga. Di dalam kehidupan di zaman akhir ini, kami percaya dalam nama Yesus, ketika kami mempersiapkan diri kami diberkati Tuhan. Dan kami melihat keselamatan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa, Retret Pasutri 2026, diberkati Tuhan, sukses berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami serahkan Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Indonesia, jauhkan Indonesia dari yang jahat. Ada roh pertobatan pada Indonesia. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami serahkan, Tuhan berkati Bapak Dr. Benny bersama dengan tim, bersama keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akhirnya kami akan pulang menyambut berkat yaitu kasih sayang dari kerajaan sorga. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang buat kita berhasil. Maka terimalah kasih anugerah, berkat Tuhan berlimpah. Persekutuan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus Roh Kudus mengurapi saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan Yesus datang menjemput kita, terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan